Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 19 Januari 2026. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu bagi kami hingga hari ini. Tuhan telah memberi kami kehidupan yang baru. Berkatilah kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan saat kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya kami masing-masing boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian hari ini, Senin 19 Januari 2026. Diambil dari Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul renungan hari ini, Iman yang setia dalam pilihan hidup. Iman yang setia dalam pilihan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita membaca dengan cermat dan teliti, kita akan menemukan bahwa secara umum Rut 1 ayat 16 ini menekankan A. Kesetiaan yang tidak mementingkan diri sendiri. B. Iman yang nyata melalui keputusan hidup. C. Komitmen kepada Allah dan umatnya. Jadi, ayat ini mau menunjukkan bahwa iman sejati terlihat dalam pilihan hidup, bukan hanya dalam pengakuan iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perkataan Rut kepada Naomi di sini bukan sekedar kata-kata indah, tetapi keputusan iman yang besar. Rut memilih untuk setia, meskipun jalan yang dihadapinya tidak mudah dan penuh ketidakpastian. Ada 3 hal yang menjadi bahan penekanan pokok pada ayat renungan ini. Pertama, iman yang bertahan dalam keadaan sulit. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Kata Rut kepada Naomi. Rut adalah seorang janda asing yang tidak memiliki masa depan. Namun ia tetap memilih untuk setia. Iman Rut tidak bergantung pada keadaan yang nyaman. Ia percaya dan melangkah meski tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang ditekankan di sini bagi kita, jemaat yang hidup di zaman ini, iman yang sejati bukan hanya percaya saat keadaan baik, tetapi tetap setia saat hidup terasa berat atau sangat berat. Kedua, iman yang ditunjukkan dengan komitmen nyata. Bangsamulah bangsaku. Rut tidak hanya menemani Naomi secara lahiriah, tetapi Rut mengikatkan diri
mengikatkan hidupnya dengan umat Allah. Ia meninggalkan identitas lamanya, ia memilih berjalan bersama umat Tuhan. Apa yang mau ditekankan atau dipesankan pada kita di sini? Iman bukan hanya pengakuan mulut, tetapi komitmen untuk hidup bersama Tuhan dan umatnya dalam keseharian. Ketiga, iman yang memilih Allah sebagai dasar hidup. Tadi kita dengar, Allahmu adalah Allahku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini adalah inti dari pengakuan Rut. Rut memilih Allah Israel sebagai Allahnya. Ia menyerahkan masa depannya, masa depan hidupnya kepada Tuhan. Dan bagi kita, perlu kita renungkan, pertumbuhan iman akan terjadi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup, bukan hanya sebagai pelengkap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengakhiri renungan ini, baiklah kita menyadari bahwa Rut mengajarkan tentang iman. Setia dalam penderitaan atau dalam keadaan sulit. Nyata dalam tindakan. Artinya hidup sesuai dengan iman yang kita percaya. Teguh dalam memilih Tuhan atau menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Melalui iman yang sederhana, namun sungguh-sungguh ini, Tuhan bekerja, membentuk hidup dan masa depan umatnya. Tuhan bekerja, membentuk hidup dan masa depan Rut. Tuhan bekerja, membentuk hidup dan masa depan siapapun kita sebagai orang percaya. Kiranya kita semua sebagai jemaat dikuatkan untuk terus setia, untuk terus percaya, dan untuk terus bertumbuh dalam iman. Apapun keadaan hidup yang sedang kita jalani. Kiranya kita semua sebagai orang percaya dikuatkan untuk mengikut Tuhan dengan setia, dikuatkan untuk bertumbuh dalam iman, dan dikuatkan untuk mengalami penyertaan Tuhan setiap hari. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar atau renungkan pada pagi hari ini. Biarlah itu meneguhkan iman percaya kami masing-masing, agar di tahun 2026 ini kami benar-benar melangkah bersama Tuhan. Apapun keadaan yang akan kami hadapi, kiranya kami tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan dan penghiburan, terutama yang dipisahkan oleh maut atau kematian. Biarlah Tuhan yang memberikan dukungan, penguatan bagi mereka yang berduka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam perawatan, dalam pemulihan. Biarlah mereka juga boleh merasakan penyembuhan yang dari Tuhan. Jika ada di antara mereka pada hari ini atau dalam minggu ini akan menjalani tindakan dokter, kiranya semua itu membawa kebaikan dan pemulihan bagi mereka. Berkati Tuhan para dokter yang merawat atau
anggota keluarga yang mendampingi atau menjaga. Biarlah mereka tetap memiliki pengharapan akan anugerah Tuhan, yaitu pemulihan dan kesembuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, saat kami mengalami pergumulan hidup. Kuatkan iman kami, Tuhan, agar kami tetap percaya dan berpegang teguh pada janji-janji-Mu. Tuhan, hari ini kami mau menyerahkan hidup kami, apapun pekerjaan atau pelayanan atau tanggung jawab atau tugas yang akan kami laksanakan. Tuhanlah yang menyertai kami, agar kami boleh melakukannya dengan sebaik-baiknya, membawa sukacita bagi kami, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya berserah diri ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.